Bahan yang digunakan, tibon 170 gram, dipotong kotak-kotak, kemudian wortel, turnip, paprika, kentang, tomat, onion, cayenne pepper, caraway seeds, garlic, beef broth, oil. Langkah pertama, nyalakan kompornya terlebih dahulu. Baru kemudian masukkan 1 sendok makan minyak. Setelah itu masukkan onionnya ke dalam pan. Lalu berikutnya saute hingga golden brown. Ini berikutnya bisa lihat kalau beefnya harus dimasukkan, kemudian harus dimasak hingga setengah matang. Nah, setelah udah jadi setengah matang seperti itu, baru kita masukkan garlic ke dalam situ. Nah, lalu disaute lagi hingga aroma harumnya terasa. Lalu kita tuangkan beef brothnya. Ditunggu sampai mendidih seperti itu. Kemudian baru masukkan cayenne peppernya. Kemudian baru masukkan tomat ke dalam pan. Setelah masukkan tomat, berikutnya carrot. Dimasukkan lalu diaduk hingga merata juga. Kemudian berikutnya masukkan kentang. Lalu masukkan caraway seeds-nya. Kemudian masukkan red pepper-nya. Kemudian masukkan turnip terakhir. Setelah itu jadi deh goulash soup. Pada kali ini kami ingin menjelaskan bagaimana cara mengisi butcher test card. Kami menggunakan T-bone stick sebanyak 1 piece untuk 25 packs of goulash soup. Kemudian kami membelinya pada tanggal 25 Oktober 2020 dari supplier Berkat Pangan. Pertama yang harus kita cari adalah beratnya. Beratnya ini dapat dari waktu kita memasak 170 gram untuk 5 packs, kemudian dikalikan 5 karena ini untuk 25 packs sehingga menjadi 850 gram. Kemudian dari satuan gram ini kita ubah menjadi pound and oz menjadi 1 pound 14 oz. Langkah selanjutnya adalah kita mencari harga per poundnya. Caranya adalah dari harga awal kita membeli daging tersebut 120.000 per kilonya dapat dilihat di invoice. Kemudian kita cari 1 kilo itu sama dengan berapa pound. 1 kilo itu sama dengan 2,20462 pound. Kemudian 120.000 itu kita bagi 2,20462 pound mendapatkan 54.431 rupiah per poundnya. Kemudian kita cari total cost. Total cost ini adalah total keseluruhan dari daging sebesar 1 pound 14 oz. Caranya adalah karena ini hitungan harganya per pound, maka 14 oz ini harus kita ubah menjadi pound juga, sehingga menjadi 1,875 pound beratnya. Kemudian kita kalikan dengan 54.431 mendapatkan 102.058. Lalu kita isi butcher testnya. Di sini ada fat, bones, and usable meat. Fat and bones and usable meat ini kita dapatkan dari saat memasak lalu kita timbang. Di sini fat itu seberat 10,56 oz, bones sebesar 0,40 pound, dan usable meat sebesar 0,60 pound 3,44 oz, sehingga kalau di total ini menjadi total weight yaitu 1 pound 14 oz. Kemudian kita mencari rasio to total weight. Caranya adalah beratnya dibagi total berat dikali 100. Contohnya fat 10,56 kita jadikan ke pound dulu yaitu 0,66. Kita bagi dengan total weight-nya yaitu 1,875 pound. Kita kali 100 menjadi 35,20%. Begitu juga dengan bones and usable meat. Langkah selanjutnya adalah value per pound. Di sini fat and bones tidak memiliki value per pound, begitu juga tidak memiliki total value karena mereka tidak digunakan setelah memasak atau kita buang, sehingga nilainya 0. Kemudian ada nilai pada usable meat karena daging ini yang kita gunakan untuk memasak, sebesar total cost yaitu 102.058. Akan menjelaskan butcher test yang cost of each usable LB. Rumusnya itu total value of usable meat itu 102.058 rupiah dibagi weight of usable meat 0,815. 0,815-nya itu dari 3,44 weight oz dibagi 16 karena dijadikan LB, lalu ditambah 0,6 dari weight LB-nya, maka hasilnya 125.224,54. Kemudian cost of each usable oz-nya itu rumusnya cost per usable pound itu 125.224,54 dibagi 16, hasilnya 7.826,53. Kemudian rumus portion size itu total usable meat 9,87 dibagi 25, hasilnya 0,4 oz. Lalu portion cost itu rumusnya portion size dikali cost per usable meat, jadi 7.826,53 kali 0,4, hasilnya 3.130,61. Kemudian rumus cost factor per LB-nya itu cost per usable pound itu 125.224,54 dibagi purchase price per pound-nya itu 54.431 dari jumlah add per LB-nya, maka hasilnya 2,306. Kemudian rumus cost factor per portion-nya itu
Portion cost itu 3.130,61 dibagi purchase price per poundnya itu 54.431 dari jumlah add per B-nya, maka hasilnya 0,0575. Selanjutnya kita akan membahas tentang cooking loss test. Pertama di sini ada kolom weight, di mana weight ini kita dapatkan dari hasil timbangan daging yang kita masak. Contohnya pertama ada original weight ini sebesar 1 pound 14 oz, kemudian juga ada trim weight yang sebesar 0,6 pound 3,44 oz. Nah, trim weight ini diambil dari hasil perhitungan Bacerta sebelumnya pada bagian usable meat. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Lalu ada rasio total weight. Cara menghitungnya itu, contohnya ini trim weight. Itu cara menghitungnya total berat trim weight dibagi dengan original weight kali 100%. Begitu juga untuk loss in trimming dan bones and trim. Kemudian berbeda untuk cook weight, di mana cara menghitungnya itu total berat yang daging yang dimasak per total trim weight kali 100%. Jadi bukan per original weight. Nah, begitu juga dengan loss in cooking. Nah, terakhir ada sellable weight. Nah, sellable weight ini persentasenya sama dengan cook weight, karena cook weight itu merupakan daging yang sudah dimasak, sehingga daging itulah akan dijual. Lalu di sini ada value per pound. Value per pound ini pada original weight sebesar Rp54.431. Nah, yang terakhir ada total value sebesar Rp102.058. Nah, ini terdapat pada bagian original weight, trim weight, cook weight, dan sellable weight, karena bagian-bagian ini yang digunakan. Sedangkan bagian loss in trimming, loss in cooking, dan juga bones and trim tidak memiliki value karena bagian tersebut tidak dipakai dan dibuang. Saya akan menjelaskan cooking loss test yang cost of each usable LB. Rumusnya itu total value of usable meat itu Rp102.058 dibagi weight of usable meat itu 0,617 dari 0,27 weight oz dibagi 16 karena dijadikan LB, lalu ditambah 0,6 dari weight LB-nya, maka hasilnya 165.410,05. Kemudian cost of each usable oz-nya itu rumusnya cost per usable pound itu 165.410,05 dibagi 16, maka hasilnya 10.338,13. Kemudian rumus dari portion size itu total usable meat itu 9,87 dibagi 25, maka hasilnya 0,4 oz. Kemudian portion cost rumusnya itu portion size 0,4 dikali cost per usable oz itu 10.338,13, maka hasilnya 4.135,25. Kemudian cost factor per LB itu rumusnya cost per usable pound itu 165.410,05 dibagi purchase price per poundnya itu 54.431.000, maka hasilnya 3,0389. Kemudian rumus dari cost factor per portionnya itu portion cost itu 4.135,25 dibagi purchase price per poundnya itu 54.431, maka hasilnya 0,0760. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai resipe detail and cost card. Item yang kita gunakan adalah T-bone steak. Yieldnya sendiri adalah 25 portion. Ingredients-nya sendiri ada T-bone. T-bone yang kita gunakan memiliki kuantitas sebesar 850 gram. Unit yang kita gunakan adalah gram. Cost per unitnya sendiri adalah Rp120. Rp120 didapatkan dari harga T-bone yang kita beli dibagi dengan berat T-bone yang kita beli, yaitu Rp120.000 dibagi dengan 1000 gram, dan kita mendapatkan cost per unitnya sebesar Rp120. Dan di sini ada EXT. EXT sendiri didapatkan dari cost per unit dikali dengan quantity, dan kita mendapatkan EXT dari T-bone sendiri adalah Rp102.000. Dan kita dapat menggunakan cara ini untuk menghitung cost per unit dan EXT dari ingredients lainnya. Jika sudah menghitung seluruh EXT, kita mentotalkan seluruh EXT dan kita mendapatkan Rp216.535. Dan sekarang kita akan mencari cost per unitnya. Cost per unit ini dapatkan dari total EXT dibagi dengan 25 packs, dan kita mendapatkan cost per unitnya sendiri adalah Rp8.661. Dan sekarang kita mencari fixed cost. Fixed cost-nya sendiri adalah 35%. 35% didapatkan dari 25.000 dari sales price dibagi dengan cost per unitnya, yaitu 8.661 dikali dengan 100, dan kita mendapatkan fixed cost-nya sebesar 35%. Dan prosedurnya yang pertama itu ada cut the meat into cubes, pour the oil into the pan, and onion, saute the beef until half cooked, add garlic, pour beer broth, and cook until boiled. Add some seasoning, add cayenne pepper, tomatoes, carrot, potatoes, curry seed, red pepper, and turnip, and cook until it tender, and garnish it with parsley. It's optional.